Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rindu Masjid. Kali ini gue berada di Masjid Agung Harakatul Jannah. Kedatangan gue kali ini bakal memperkenalkan kepada DKM Masjid Harakatul Jannah tentang program Eko Masjid dari LPLHSDA MUI, di mana alat ini bisa menghemat air sampai 60%. Gimana mau ikut keseruan kita? Subscribe dulu sebelum tahu info apa aja. Aris Putra Almi sedang berada di Masjid Agung Harakatul Jannah, Jalan Raya Puncak, bersama dengan Bapak Muhammad Agus Maulana sebagai Ketua DKM Masjid Agung Harakatul Jannah. Selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana Pak, kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Gimana, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Jadi begini Pak, kedatangan saya hari ini ingin menanyakan tentang Harakatul Jannah dan ingin memberitahu Bapak bahwa sedang ada program konservasi air dari MUI. Pertama-tama saya ingin menanyakan dan ingin bertanya kepada Bapak, apa sejarah Masjid Agung Harakatul Jannah sendiri? Ya. Gitu Pak. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ya, niat yang sangat mulia sekali dari MUI ya, dari bagian apa itu? Lembaga ya, konservasi ya, dan program ini mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti. Amin, amin. Baik, alhamdulillah. Harakatul Jannah itu kalau di bahasa Indonesiakan adalah gerakan surga ya, mudah-mudahan kita semua masuk surga ya dengan ridho Allah. Ini dari niat mulia Bapak Dr. Haji Syahrul Effendi SHMM dengan Ibu Astati ya. Masya Allah. Nah, ini beliau dengan Yayasan Gerakan Sosial Orang Rantau Gesor ya, kemudian menjadi Gerakan Surga atau Harakatul Jannah ya. Alhamdulillah, masjid yang berada di pintu gerbang menuju puncak ini sudah berjalan dengan seperti yang kita inginkan, menjadi tempat beribadah, menjadi tempat transit orang-orang yang akan berwisata ke puncak ya. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan rutinitas seperti masjid-masjid yang lain. Terus kita juga di sini ada kegiatan untuk pesantren ya. Pesantren, ada pesantren tahfidz, ada juga pesantren pondok pesantren Al-Jebra International Islamic Boarding School. Masya Allah. Ya, maka dengan adanya program konservasi ini saya kira sangat baik dan bisa padu serasi lah dengan kegiatan kita, dan kita bisa menjaga alam, menjaga air dengan baik. Masya Allah. Berarti dengan sesuai namanya ya, Harakatul Jannah atau gerakan surga, maka masjid ini berdiri dengan niat yang sangat mulia dan insya Allah akan sangat bermanfaat bagi umat sekitar, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini kan masjid sekarang sudah besar-besar, seperti Harakatul Jannah sudah besar sekali. Betul. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, Harakatul Jannah sendiri ingin mengikuti lembaga konservasi air. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih Pak program itu? Apakah insya Allah ini akan kembali nih masjid ini menjaga umat dan lingkungan dan bumi, begitu Pak? Saya kira sangat baik sekali, bagus dan mulia. Dan itu sebenarnya adalah ajaran dasar daripada syariat agama Islam ya. An-nazafatu minal iman, terus juga menjaga alam. Maka masjid bisa menjadi center pendidikan kepada umat untuk menjaga alam ya. Antara lain mungkin dari awal kita bisa menghemat air dengan konservasi ini ya. Bagaimana setiap saat orang-orang berwudu, kalau airnya berlimpah kemudian mubazir kan sayang-sayang. Iya, ya. sangat sayang Pak ya. Kalau kita bisa menstabilkan atau airnya itu bisa kita hemat, insya Allah ini akan menjadi manfaat bukan hanya saja untuk kita, tapi untuk anak cucu kita, dan menjaga alam dengan baik. Maka menjaga alam mulai dari masjid itu
ide yang sangat luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti Ketua DKM dari Harakatul Jannah sendiri pun sudah sangat setuju dengan gerakan konservasi air, bahwa dari masjid lah kita menjaga lingkungan, dari masjid menular ke umat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. 3, 2, 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Rindu Masjid. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Iwan Syafwan dari Masjid Agung Harakatul Jannah. Ingin sedikit berbagi informasi mudah-mudahan bermanfaat tentang bagaimana implementasi interconnection, hubungan antar dan inter. Kita mengenal ada hubungan manusia dengan Tuhan, ada hubungan manusia dengan sesama manusia. Sepertinya kita termargin oleh dua pemikiran itu. Padahal sebenarnya ada 3 hubungan makro yang harus sama-sama dibangun seiring dan sejalan agar keseimbangan itu bisa terjadi. Hubungan manusia dengan Tuhan itu masuk dalam kategori hubungan vertikal. Hubungan manusia dengan manusia itu adalah hubungan horizontal. Tapi ada hubungan yang lain yang saya istilahkan dengan sebutan hubungan diagonal, yaitu hubungan manusia dengan alam semesta. Bagaimana manusia bisa nyaman hidup kalau alamnya rusak? Nah, hubungan diagonal ini jarang sekali dibahas dan dikupas, apalagi diimplementasikan. Termasuk di kalangan para mubalik juga jarang membahas tentang ini. Termasuk saya mencoba menerjemahkan bahwa ketakwaan itu adalah ada ketakwaan ritual, ada ketakwaan sosial. Ketakwaan sosial ini yaitu ada ketakwaan sosial yang hubungan tadi itu horizontal antara manusia dengan manusia, dan yang diagonal itu hubungan manusia dengan alam semesta, itu ketakwaan environmental. Ini yang kurang kita kupas, kurang kita dalami, sehingga banyak terjadi di lingkungan-lingkungan yang bahkan sarana dan prasarana pendidikan agama seperti masjid, majelis laim dan lain sebagainya, sampahnya masih berantakan, saluran airnya masih mampet. Itu kan gagal di hubungan. Padahal kita mengenal 2 istilah kebersihan di dalam ajaran Islam itu, ada toharoh, ada nazofah. Toharoh adalah cara bersuci kita untuk menyempurnakan ibadah ritual kita, berwudu, beristinja supaya sholat kita sah dan lain sebagainya. Tetapi ada nazofah yang sifatnya lebih umum, lebih general, yaitu kebersihan segala sesuatu termasuk lingkungan kita, lingkungan hidup kita. Jangan sekali-kali kita berpikir mentang-mentang wudhu kita sudah sempurna, sholat kita sudah sempurna, tetapi lalu kita merasa menjadi orang yang bersih. Kita belum menjadi orang yang bersih manakala lingkungan kita masih berantakan, sampah masih di mana-mana, masih terjadi pemborosan, membuang makanan dan lain sebagainya. Itu adalah kegagalan daripada hubungan diagonal kita, hubungan kita dengan alam semesta. Padahal kita pahami bersama bahwa manusia ini adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, yang misi utamanya rahmatan lil alamin. Sudah jelas di situ misinya rahmatan lil alamin. Jadi pemuliaan terhadap alam ini juga harus benar-benar disepakati.
Untuk itu saya sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh MUI melalui lembaga LPLHSDA MUI, yaitu Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. MUI melalui program Eko Masjidnya, di mana dengan tagline-nya dari masjid memakmurkan bumi. Karena memang seharusnya begitu, saatnya umat Islam ini benar-benar menyadari fungsi utama sebagai khalifah yang mengemban misi rahmatan lil alamin. Sama satu lagi nih Pak, Bapak kan masjidnya insya Allah dijadikan percontohan oleh MUI. Amin, Maka amin, amin. saya ingin meminta kepada Bapak untuk mengajak seluruh DKM, masjid seluruh Indonesia untuk mulai mengkonservasi air dan menjaga alam, begitu Pak. Ya. Baik, ya seperti sudah kita obrolkan betapa manfaat dan bergunanya program konservasi air ini. Untuk itu berangkat dari masjid, ya kami dari DKM Masjid Agung Harakatul Jannah juga mengajak kepada seluruh DKM, seluruh masjid di Indonesia untuk ikut program konservasi air. Ya, kita mulai menjaga alam dari masjid. Ya, ini adalah ajaran agama dan insya Allah akan sangat bermanfaat, berguna untuk anak cucu kita dan untuk umat dan untuk alam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau ini keran yang belum dipasang alat penghemat air. Kita ke keran yang udah dipasang ya. Nah, kalau ini keran yang sudah dipasang, bisa dilihat perbandingan kucuran airnya. Matiin. Oke, mau ikut ke masjid selanjutnya? Subscribe dulu, baru kita ciao. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala